adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kak Cindy, Kak Dian, dan Kak Yeni bisa melihat sukacita yang meluap dari hatinya adik-adik di rumah. Siapa yang sudah tidak sabar ikut beribadah hari ini? Yes, oke, baiklah. Mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang berbahagia ini. Tuhan boleh mempertemukan kami kembali meskipun berbeda ruang dan waktu. Tetapi hati kami penuh dengan limpah syukur Tuhan. Karena kami mau beribadah, kami mau melompat, menyanyi untuk Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya Roh Kudus mengalir di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik semuanya luar biasa. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus berserta dengan kita. Ya, kakak di sini mengajak adik-adik semua yang ada di rumah-rumah untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Yang semangat memuji Tuhan, kita mau memberikan sukacita kita untuk Tuhan karena Dia yang dahsyat bagi kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kasih jempol ke sebelah kiri, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulangi pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu sebelah kiri, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi haleluya, haleluya. Wah, luar biasa, semuanya bersuka cita menari bagi Tuhan. Kak Dian, Kak Cindy, dan juga Kak Yeni di sini percaya bahwa adik-adik semuanya bersuka cita, bersemangat untuk Tuhan. Nah, siapa di sini yang masih semangat memuji Tuhan? Saya. Nah, yang semangat memuji Tuhan, yuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di suka, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi katakan, daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa beserta kita? Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Katakan, di suka Kau ada, Kau ada, di duka pun Kau ada, Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesusku. Katakan sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari adik-adik, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Semuanya sudah siap? Dibuka kitabnya, Mazmur 91. Kita akan sama-sama mendeklarasikannya. Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup.
Aba, ya Aba Bapa, ini aku alatmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, kami sembah, ini kami anakmu, pakai sesuai rencanamu Bapa. Haleluya, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami diizinkan belajar firman-Mu. Urapi setiap kami anak-anak-Mu hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan belajar keramahan palsu membawa petaka. Kita akan membuka Injil Matius pasal 26 ayat 45 sampai 50 akan dibacakan. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Siapa yang tidak kenal dengan seorang tokoh yang bernama Yudas Iskariot? Dia adalah orang pilihan Tuhan Yesus Kristus. Terbukti Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 rasul yang dipilih menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yudas Iskariot ini memiliki jabatan istimewa. Dia adalah bendahara, orang kepercayaan yang dipilih secara khusus. Dan sekali lagi dia menyandang gelar rasul. Sebagai murid dia diajar langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Termasuk bagaimana ia harus berperilaku ramah terhadap sesama. Yudas juga dipercaya ya seperti teman-teman yang lain yang 12 orang itu. Suatu posisi yang menunjukkan bahwa Yudas adalah orang yang berpotensi. Ternyata selama ia melayani, keramahan yang ditunjukkan oleh Yudas
bukanlah keramahan yang tulus. Atau bisa dikatakan keramahan yang pura-pura atau palsu. Kemana-mana padahal dia dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang pelayanannya dia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya ia dengan sengaja menjual Tuhan Yesus. Yudas pergi ke para imam-imam kepala dan bersedia membawa mereka secara diam-diam untuk menangkap Tuhan Yesus dengan bayaran 30 keping uang perak. Itu ada di dalam Matius pasal 26 ayat 14 akan dibacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Selanjutnya Alkitab mencatat bahwa sejak saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Dan kesempatan itu didapat saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang lainnya berada di Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, di mana Yudaslah yang menunjukkan identitas Tuhan Yesus kepada para prajurit untuk menangkap dengan sebuah ciuman. Yudas Iskariot adalah orang yang sangat diberkati sesungguhnya. Dia dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih. Bahkan Yudas sekali lagi mendapatkan jabatan bendahara. Satu jabatan yang dipercaya luar biasa. Namun karena Yudas tidak punya keramahan secara sejati, maka dia berkhianat, mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang menjadikan Yudas tidak dapat memiliki keramahan sejati. Yang pertama, Yudas tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Mengenalnya secara palsu. Sekalipun dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Yudas tidak kenal secara pribadi siapa Tuhan Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu bahwa suatu saat Yudaslah yang akan mengkhianati dia. Tetapi Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan agar Yudas Iskariot bisa berubah. Namun demikian tidak dilakukannya. Yudas Iskariot mengeraskan hati. Harus sungguh-sungguh sadar ya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah memberikan nyawanya, memberikan kasih-Nya yang terbaik untuk kita. Kita dulu adalah orang gelap, dibawa kepada terang yang ajaib, diampuni segala dosa kita dan kita mendapatkan hak untuk hidup kekal. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia membawa kita untuk menerima keselamatan. Karena itu kita juga wajib mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh punya musuh. Kita tidak boleh taruh kebencian di dalam hati kita. Kita tidak boleh taruh simpan kemarahan kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Kita pun juga akan bisa
melakukan itu. Demikian ya, keramahan yang sejati akan bisa kita dapatkan jika kita sungguh-sungguh mengalami bersama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan bukan kata orang. Kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami mukjizat-Nya, kita mengalami penyertaannya, kita mengalami keajaibannya. Amin. Kalau kita boleh hidup, kita boleh sehat, kita boleh sekolah, kita boleh memiliki orang tua yang luar biasa. Itu semua karena kemurahannya, karena kasih-Nya. Marilah kita kenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak memiliki keramahan yang palsu. Yang kedua, Yudas tidak melayani dengan tulus. Sekali lagi, Yudas tidak melayani dengan tulus. Padahal Yudas dipercaya sebagai bendaharanya Tuhan Yesus Kristus. Dia suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Di dalam hal melayani, ya, Yudas ternyata tidak tulus. Hatinya dipenuhi dengan nafsu kedagingan. Terbukti Yudas mempersalahkan tentang persembahan Ibu Maria yang berupa minyak narwastu murni yang mahal yang digunakan untuk mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Seperti ia seorang yang ramah, ya, sepertinya dia seorang yang ramah dan menghasilkan uang untuk orang miskin. Tetapi sebenarnya hatinya ingin agar jika uang itu dimasukkan kas, ia dapat memanfaatkannya untuk diri sendiri. Inilah Yudas. Ya, dia tidak melayani dengan tulus. Sebagai seorang bendahara yang dipercaya untuk menyimpan uang kas, Yudas membiarkan keinginan dagingnya menjadi tuan, bukan kehendak Allah. Terbukti Yudas tidak dapat memanfaatkan kasih karunia Tuhan terhadap dirinya dengan terus saja membiarkan keinginan dagingnya menjadi tuan. Artinya Yudas tidak bisa menguasai diri. Dia punya keinginan untuk mencuri uang yang ada di kas. Padahal Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab yang besar bahwa Yudas seorang bendahara di dalam sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Dan Yudas adalah termasuk orang yang menjadi orang pilihan. Terbukti dia masuk di dalam jajaran murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Tetapi Yudas tidak melayani dengan tulus. Akhirnya Yudas menjadi seorang pengkhianat. Ya, ini adalah pilihan pribadinya yang didorong oleh motivasi kedagingan. Yudas menjual Tuhan Yesus Kristus kepada para imam-imam dengan 30 keping uang perak. Ini sebuah dosa besar yang dikerjakan oleh Yudas. Jika kita ingin dapat memiliki keramahan yang sejati, hendaknya kita bisa melayani dengan tulus. Ya, kita harus terus mematikan keinginan duniawi kita. Karena daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Ya, Yudas tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Yudas tidak apalagi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita anak-anak Tuhan harus mengenal Tuhan dengan benar. Karakternya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang membawa kita terbang tinggi laksana Raja Wali. Ya, dan Yudas tidak melayani dengan tulus. Siapa yang saat ini melayani? Ayo kita melayani dengan tulus.
dengan sungguh-sungguh, karena pelayanan adalah sebuah kepercayaan. Pelayanan adalah sebuah kesempatan untuk kita membalas cintanya Tuhan kepada kita. Kau dikasihi Tuhan, katakan amin. Yes. Yang ketiga, Yudas merasa dirinya lebih berharga dari orang lain. Yudas menempatkan dirinya sebagai seorang yang istimewa, yaitu pemegang uang kas. Memang ya, bendahara adalah bukan jabatan yang sembarangan ya. Bendahara ini adalah sebuah jabatan yang luar biasa, dan di dalamnya ada kepercayaan yang tinggi dari Tuhan Yesus lebih daripada murid-murid yang lain. Membuat orang lain merasa dirinya berharga, itu adalah karakter yang diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita dan dibagikan kepada semua orang. Kita mau menghargai orang lain, dan Yudas tidak melakukan itu. Ya, Yudas merasa dirinya saja yang berharga, dirinya saja yang paling penting, karena dirinya saja yang dipercaya sebagai pemegang uang atau bendahara di dalam sepanjang pelayanannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menghargai orang lain. Karena keistimewaan inilah akhirnya, karena pikiran yang berdosa inilah ya, karena kesombongan inilah akhirnya membuat Yudas jatuh ke dalam dosa, dan dia tega menilai tindakan seorang wanita yang mempersembahkan minyak itu tadi. Ya. Dia membuat dosa yang luar biasa. Yesus menegur Yudas pada saat itu. Tetapi Yudas tidak bertobat, melainkan Yudas pergi ke para imam-imam kepala dan menjual Yesus dengan hanya 30 keping uang perak. Seseorang yang tinggi hati akan sulit sekali menerima teguran. Orang sombong itu tidak terasa, ya, tidak terasa. Buat Yudas hanya dirinya saja yang benar dan orang lain salah. Buat Yudas hanya dirinya saja yang berharga dan orang lain tidak. Dan sikap tinggi hati ini tidak akan membuat dirinya terlihat terhormat, melainkan malah membuat dirinya direndahkan. Dan Yudas menuai apa yang ia perbuat. Bukan penghargaan, tetapi penyesalan yang berujung kebinasaan. Mari, buatlah orang lain berharga. Melalui keramahan, maka orang lain akan menghormati kita pula. Ayo kita ramah. Ayo kita ramah kepada orang lain, maka orang lain itu juga akan ramah kepada kita. Ayo kita belajar menghormati orang lain, kita juga akan dihormati mereka. Tidak ada kata sombong, tidak ada kata tinggi hati. Karena murid-murid Tuhan, kalian semua adalah murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalian adalah terang, kalian adalah garam, kalian adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Mari kita menjadi berkat dengan memberikan keramahan. Apa sih keramahan itu? Tersenyum. Apa sih keramahan itu? Mendahului memberikan hormat, memberikan salam. Apakah keramahan itu membuat orang lain lebih berharga? Apakah itu keramahan? Melayani dengan tulus. Sudahkah kita mau melayani Tuhan? Sudahkah kita mau menyapa orang lain dengan ramah? Atau kita sombong, tidak mau, aku nggak mau berteman. No, saatnya kita bertobat. Kita akan berlaku ramah kepada siapapun. Karena kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kalian adalah umat pilihan Tuhan. Ya, sekalipun masih kecil, kita dipilih
dari gelap dibawa yang kepada terangnya yang ajaib. Kita dipilih menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih menjadi garam, kita dipilih menjadi terang. Terang itu menerangi. Garam itu memberi rasa dimanapun kita ditempatkan. Kita hidup di akhir zaman. Ya, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Mari kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan Yesus dengan tulus melayani Tuhan, dengan tulus melayani sesama. Mari kita belajar dari kegagalan hidup dari Yudas Iskariot. Jangan kita mengalami seperti dia. Ya, manfaatkan kesempatan dan kepercayaan Tuhan kita berikan ini dengan hormat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi berbuat keramahan kepada siapapun. Ramah kepada mama papa, ramah kepada kakak adik, ramah kepada teman-teman, ramah kepada opa oma, ramah kepada teman-teman di sekolah juga. Maka engkau juga akan dihormati. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan kau adalah suratan yang terbuka, yang siap dibaca oleh siapapun. Oke, ayat hafalan. Yuk kita akan membaca bersama. Alamatnya juga dibaca Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada tuan-tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, kami tidak mau seperti Yudas, kami tidak mau mengkhianati Engkau, kami tidak mau menjual Tuhan Yesus Kristus. Ampuni jika selama ini kami tidak melakukan keramahan. Firman-Mu dibagikan, kami mau seperti Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama kami juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Dan kini tiba saatnya kita berdoa, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang tadi sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan Yesus. Berkati mama papa, berkati juga teman-teman kami yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini agar persembahan tersebut dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin? Yes, Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Jika kita tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah manis. Amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Goyang pinggulnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sarangi. Mari kita semua mengakhiri ibadah ini, kita angkat tangan kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan Yesus membuat berhasil. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan Yesus membuat berhasil. Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.